Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlilhu fala hadiya lahu. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل وسلم وبارك على محمد وعلى آله وعلى أصحابه أجمعين أما بعد قال الله تعالى في كتابه الكريم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. Jamaah kaum muslimin, kaum muslimat yang dirahmati oleh Allah, kita memasuki hari pertama dari bulan Ramadan. Kita berusaha senantiasa untuk mengobarkan semangat kita di dalam mengisi bulan Ramadan, karena Allah Tabaraka wa Ta'ala menjanjikan berbagai keberkahan untuk bisa kita raih di dalam waktu yang sudah ditentukan oleh Allah selama sebulan penuh. Maka penting untuk kita semuanya mengobarkan, bukan mengorbankan, mengobar itu apa berarti? Menyemangati, ya, semangat dalam diri kita, kita nyalakan, kita korbankan, kita kobarkan, bukan korbankan. Kita kobarkan agar supaya kita bisa memperoleh hasil maksimal dari apa-apa yang disediakan oleh Allah Tabaraka wa Ta'ala untuk bisa kita raih. Kalau kita tidak mengorbankan semangat kita, maka sekali lagi kita akan melempem cara wong Jawa nih. Hanya bersemangat 1-2 hari, akan tetapi di hari yang lain loyo. Ini tidak boleh terjadi bagi kita. Dan kita harus senantiasa berusaha mengobarkan semangat dalam diri kita agar supaya kita bisa mengisi Ramadan ini dengan segala macam hal yang mungkin bisa kita raih. Pada kesempatan pagi tadi saya sedikit menyampaikan hal terkait bahwasanya ketika kita tidak siap untuk melakukan segala sesuatu yang semestinya kita mengetahuinya, maka akan berbuah pahit. Jemaah rahimakumullah, sedikit saya ulangi terkait kalimat ini. Bahwasanya kebaikan-kebaikan yang bisa kita peroleh sebenarnya bisa kita persiapkan agar supaya kita bisa mendapatkan hasil yang maksimal. Akan tetapi karena kita tidak mempersiapkan diri untuk itu, maka akan berdampak buruk bagi kita. Allah menggambarkan dalam surat At-Taubah ayat 83. Allah berfirman, "A'udzu billahi minasyaitonir rajim. فَإِنْ رَجَعَكَ اللَّهُ إِلَى طَائِفَةٍ مِّنْهُمْ فَاسْتَأْذَنُوكَ لِلْخُرُوجِ." Maka jika Allah mengembalikanmu kepada suatu golongan dari mereka, kemudian mereka meminta izin kepadamu untuk keluar pergi berperang bersamamu, فَقُلْ لَنْ تَخْرُجُوا مَعِيَ أَبَدًا وَلَنْ تُقَاتِلُوا مَعِيَ عَدُوًّا إِنَّكُمْ رَضِيتُمْ بِالْقُعُودِ أَوَّلَ مَرَّةٍ. Maka katakanlah kepada mereka, kamu tidak boleh keluar bersamaku selama-lamanya,
dan tidak boleh memerangi musuh bersamaku. Sesungguhnya kamu telah rela tidak pergi berperang pada kali yang pertama. Karena itu duduklah bersama orang-orang yang tidak ikut berperang. Ini keadaan kaum munafik, ya. Ketika diperintah oleh Allah Tabaraka wa Ta'ala untuk berperang, mereka tidak ikut. Pada kenyataannya Rasulullah ketika melaksanakan perang, ya, bahwa Rasulullah mendapatkan kemenangan yang mudah, tidak berperang akan tetapi tidak banyak mengeluarkan tenaga, akan tetapi banyak mendapatkan ghanimah, harta rampasan perang. Ya, melihat hal seperti itu, maka orang-orang munafik apa yang terjadi? Ketika Rasulullah menyatakan mau berjihad kembali, maka mereka minta izin ikut berperang. Ya, karena sudah tahu kalau berperang dengan Rasulullah itu mendapatkan keuntungan. Padahal awalnya mereka tidak seperti itu. Maka dikatakan oleh Allah, nggak usah kamu ikut berperang bersama kami. Kamu dahulu juga awalnya tidak mau ikut berperang. Kenapa sekarang ikut berperang? Ya, kamu duduk saja di rumah. Ini, ya. Hal ini menandakan bahwasanya kalau kita tidak mempersiapkan diri untuk menghadapi kebaikan-kebaikan yang akan datang, maka Allah akan menutup pintu-pintu kita untuk bisa melakukan sebuah kebaikan. Ya, yang biar lebih mudahnya, kalau panjenengan tidak mempersiapkan untuk datang sore hari ini, kira-kira bisa datang nomor mboten? Mboten nggih? Iya, mungkin panjenengan ya cempringe urung lintas atau batane urung garing, nggih, atau urunge urung kok bermasak lah, kok bae ngenteni selesai rampung dan sebagainya. Alasannya manusiawi, akan tetapi itu semuanya kita harus mengetahui bahwa itu adalah ketentuan dari Allah Tabaraka wa Ta'ala. Karena pada hakikatnya kalau kita tidak mau berbuat kebaikan yang di depan mata, berarti kita meremehkan. Gini bang, iya, kalau kita ada kebaikan di depan mata, tapi kita tidak berusaha mempersiapkan untuk melakukan itu semuanya, berarti kita meremehkan, menganggap itu hal sepele, tidak perlu. Ya, kita salat jamaah asar tadi misalnya. Kalau kita menganggap itu sebuah hal yang remeh, maka Allah juga memalingkan kita sehingga tidak ada keinginan untuk menghadiri salat jamaah. Kalau kita menganggap bahwa mencari ilmu, menghadiri kajian adalah hal yang remeh, maka Allah akan memalingkan kita. Ini, ya, ketidakpastian akan senantiasa berbuah pahit. Dalam ayat yang lain Allah berfirman, wa nuqallibu afidatahum wa absarahum kama lam yu'minu bihi awwala marrah wa nadharuhum fi tughyanihim ya'mahun. Dan kami akan memalingkan hati dan penglihatan mereka seperti mereka belum pernah beriman kepadanya pada permulaannya, dan kami biarkan mereka bergelimang dengan kesesatan yang sangat. Ya. Ketika kita kaum muslimin kita meremehkan kebaikan-kebaikan yang ada di depan kita, ya, maka otomatis pada hakikatnya kita meremehkan Allah. Allah yang membuat kebaikan tersebut. Kalau kita meremehkan, bukan meremehkan apa-apanya, akan tetapi meremehkan yang membuat itu semuanya. Ketika kita dianggap oleh Allah, dihukumi oleh Allah sebagai orang yang meremehkan Allah, apa yang terjadi? Kira-kira konsekuensinya Allah tidak akan menyukai kita. Gini betul. Ketika Allah tidak menyukai kita, maka Allah akan berusaha menghalang-halangi orang tersebut untuk hadir di rumahnya Allah. Pasti seperti itu. Paham nggih? Logikanya nggih? Itu.
Karena kita tidak mempersiapkan, menganggap kebaikan-kebaikan yang ada di depan kita adalah hal-hal yang remeh. Karena pada hakikatnya meremehkan itu semuanya berarti meremehkan Allah Tabaraka wa Ta'ala. Kalau kita sudah meremehkan Allah Tabaraka wa Ta'ala, Allah lebih akan meremehkan kita lagi. Kita menghadapi bulan Ramadan sebulan penuh insyaallah. Ya. Kalau kita tidak meremehkan, kalau kita menganggap itu sebuah hal yang mulia, maka kita mempersiapkan semuanya. Menjadwalkan hidup kita dari mulai pagi sampai malam. Bagaimana bisa subuh sholat 5 waktu berjamaah di masjid. Bagaimana kita bisa menjalankan puasa dengan baik dan benar. Bagaimana kita bisa menjalankan salat tarawih dengan benar, ya, bersama imam dan seterusnya dan seterusnya. Itu semuanya harus kita persiapkan. Ketika kita berusaha untuk mempersiapkannya, pasti Allah akan memberi jalan. Ini. Tapi kalau kita tidak mempersiapkan, maka Allah pasti akan membuat kita sibuk. Ya, mangsane terawihan dilalah ada saja. Misalnya seperti itu. Karena tidak mempersiapkan diri. Dalam ayat yang lain Allah berfirman, "Walau aradul khuruja la'amaddu lahu muddatan walakin karihallahum bi'asahum fasabbatahum wa qila q'udu ma'al qa'idin." Ya, kalau sekiranya mereka mau berangkat, tentulah mereka menyiapkan persiapan untuk keberangkatan itu. Tetapi Allah tidak menyukai keberangkatan mereka, maka Allah melemahkan keinginan mereka dan dikatakan kepada mereka, tinggallah kamu bersama orang-orang yang tinggal. Ya, ini Allah Tabaraka wa Ta'ala menyatakan atau memberikan pelajaran berharga kepada kita semuanya. Ini masih terkait tadi orang yang memohon izin untuk tidak berjihad di jalan Allah. Ya, kalau mereka memang mau berangkat, sudah barang tentu mereka mempersiapkan. Pada intinya mereka tidak ada niat untuk berangkat, sehingga mereka meminta izin kepada Rasulullah untuk tidak ikut berperang. Ini, ya. Ketika kita diajak kepada sebuah kebaikan, kalau memang kita tidak punya niatan, maka alasannya akan sangat banyak dari A sampai Z. Itu alasannya. Padahal pada hakikatnya adalah memang sudah orang gelem, kan angel nggih. Itu kalau sudah tidak mau, ya, mau alasan apapun juga pasti tidak akan mau. Karena pada hakikatnya mereka tidak berniat untuk melakukannya. Makanya Allah membuat orang tersebut sibuk dengan dunianya. Ini. Ketika kita mengajak seseorang kok dalam sebuah kebaikan, kok ternyata orang tersebut beralasan yang macam-macam, begini begitu begini ya, itu memang dibuat oleh Allah seperti itu. Karena pada hakikatnya dia tidak punya niat untuk melakukan kebaikan. Ketika diajak, maka yang terjadi seperti itu. Akan banyak alasan, ada tamu lah, ada begini, ada begitu, dibuat sibuk oleh Allah Tabaraka wa Ta'ala. Ini jamaah rahimakumullah, berikutnya bahwasanya persiapan dalam beribadah ini sangat penting. Karena kita tahu bahwasanya bulan Ramadan ini bulan yang sangat mulia. Sebagaimana sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Atakum Ramadan syahrun mubarakun faradallahu azza wa jalla alaikumus siyamah." Ya, telah datang kepada kalian Ramadan, sebuah bulan yang mubarakun, ya, bulan yang penuh
Mekah, ya. Faradallahu azza wa jalla alaikum siyam. Allah sudah mewajibkan atas kalian berpuasa. Tuftahu fihi abwabus sama wa tughallaqu fihi abwabul jahim. Ya, dibukakan pintu-pintu langit dan dikunci pintu-pintu jahanam. Wa tughallu fihi maradatus syayatin, dan dibelenggu maradatus syayatin, ini bonggol-bonggole setan. Nggih, sing dibelenggu kue pimpinane, ari anak buah ta ora. Maksudnya seperti itu ya. Makanya di bulan Ramadan ini yang dibelenggu adalah para bonggol-bonggolnya, dedengkotnya setan. Ya. Lalu Rasulullah menyebutkan, lillahi fihi lailatun khairum min alfi syahr. Ya, bagi Allah dalamnya ada malam yang lebih baik daripada 1000 bulan. Khurrima khairaha faqad khurrim. Ya, barang siapa yang diterhalangi dari mendapat kebaikan di dalamnya, maka sungguh dia telah terhalang dari mendapatkan kebaikan yang banyak. Ini bulan Ramadan ini tingkatannya atau keutamanya luar biasa. Ya. Jamaah rahimakumullah, agar supaya kita bisa mendapatkan itu semuanya, kita membutuhkan persiapan, baik dari fisik, dari segi mal, harta, dari segi ilmu, dari segi pembiasaan. Karena kebaikan itu tidak akan bisa instan. Kebaikan itu harus melalui proses pembiasaan. Ya. Panjenengan untuk membiasakan tangi esok jam 5 atau setengah 5 atau setengah 4. Kalau enggak dibiasakan tidak mungkin bisa. Ini ibadah itu, kebaikan-kebaikan itu harus melalui proses pembiasaan. Panjenengan mau membiasakan membaca Al-Quran setiap hari, tidak akan mungkin bisa kalau tidak dilatih. Kalau tidak dibiasakan, akan terasa sangat abot. Gini apa nggih? Iya, terasa sangat berat untuk bisa membuka Al-Quran selembar, ya, selembar sedina. Itu akan sangat berat. Ya. Rasulullah menyatakan yang pertama, bahwasanya Ramadan syahrul mubarak, syahrul mubarak. Bulan yang penuh keberkahan, artinya apa? Beramal soleh di dalamnya berarti lebih, ya, lebih pahalanya lebih besar daripada beramal di selain bulan Ramadan. Kenapa kok demikian? Kenapa kok Allah memilih-milih? Yaitu ke apa? Hak Allah tabaraka wa taala. Allah kadang memilih di antara manusia. Innallaha astafa Adam wa Nuhan wa ala Ibrahim wa ala Imran alal alamin. Allah sudah memilih di antara manusia ini Adam, keturunan Nuh, keturunan Nabi Ibrahim, keturunan Imran, dari manusia yang seluruhnya, termasuk Allah tabaraka wa taala memilih Nabi Muhammad sebagai orang yang paling mulia. Kenapa tidak orang Cikadu yang dipilih oleh Allah? Ya. Ini hak prerogatif Allah. Lalu kenapa Allah telah menjadikan Mekah, Madinah, Yerusalem sebagai tempat-tempat yang mulia? Itu juga hak prerogatif Allah tabaraka wa taala. Di antaranya kenapa Allah menjadikan bulan Ramadan sebagai bulan yang penuh keberkahan di antara 12 bulan yang ada. Maka itu hak prerogatif Allah tabaraka wa taala. Sebagaimana Allah menjadikan hari Jumat lebih daripada hari yang lain. Itu seperti itu. Itu semuanya adalah haknya Allah menentukan hal-hal seperti itu. Ya. Pada bulan itu pintu-pintu langit dibuka dan pintu-pintu neraka ditutup. Setan-setan yang durhaka atau gembong-gembongnya setan dibelenggu. Makanya
Allah Tabaraka wa Ta'ala menjadikan bulan puasa ini seperti itu. Ini kita bisa lihat. Kita bisa lihat ketika memasuki bulan Ramadan, ya, kaum muslimin dimudahkan untuk mau beribadah. Gini betul. Di bulan yang lain mungkin asiman dan gandet-gandet, ya. Ketika awal-awal Ramadan, mudah-mudahan sampai akhir. Mudah-mudahan sampai akhir. Karena ini memang seperti itu. Allah Tabaraka wa Ta'ala membuat kita mudah, ya. Kita mudah. Kenapa tadi? Pertama, bulannya penuh berkah. Pintu langit dibuka, pintu neraka ditutup. Setan-setan ora patia akeh. Sing goda panjenengan setane ora patia akeh. Sebagian yang gede-gede setane dibelenggu. Eta. Sehingga subhanallah, ya. Di antara keberkahannya adalah kaum muslimin berbondong-bondong untuk melakukan kebaikan. Ya. Terkait Allah memilih bulan Ramadan dalam Al-Quran, Allah berfirman, wa rabbuka yakhluqu ma yasha'u wa yakhtaru ma kana lahumul khiyara subhanallahi wa ta'ala amma yusyrikun. Dan Tuhanmu menciptakan apa-apa yang Dia kehendaki dan Dia memilihnya. Sekali-kali tidaklah ada pilihan bagi mereka. Maha suci Allah yang maha tinggi dari apa yang mereka persekutukan dengan Dia. Dalam surat Al-Qasas ayat 68. Dan Tuhanmu, Dia menciptakan apa-apa yang Dia kehendaki dan memilih di antara ciptaannya yang Dia kehendaki, apa yang mau dilebihkan, apa yang mau dikurangkan. Di antara manusia juga seperti itu. Ana sing pinter, ana sing bodoh, ana sing diberi sehat, ana yang tidak diberi sehat. Ada yang diberi rupa yang bagus, ada yang tidak. Itu semuanya hak mutlak pilihan Allah Tabaraka wa Ta'ala. Sebagai ayat bagi kita semuanya. Ini, ya. Dan Allah menciptakan atau menentukan bulan Ramadan sebagai penuh keberkahan. Di akhir hadis tadi, Rasulullah menyatakan, siapa yang terhalang mendapatkan kebaikannya, maka sungguh dia terhalang untuk mendapatkan kebaikan yang banyak. Ini diantara keutamaan bulan Ramadan. Angger ana bulan Ramadan kok kita tidak mendapatkan kebaikan yang banyak, apa maning sih nang bulan seliyane Ramadan. Ini maksudnya, sangat disayangkan. Ya, kalau di bulan Ramadan saja tidak bisa diampuni dosa-dosanya, bagaimana di bulan selain bulan Ramadan? Amal bulan Ramadan tadi setane cilik-cilik. Ya, engkau nang bulan Syawal setane gede-gede banget. Kalau di bulan Ramadan saja misalnya sudah tidak mau sholat berjamaah, tidak mau ngaji, tidak mau membaca Al-Quran, apa maning nang bulan Syawal, apa maning nang bulan liyane. Ini, ya. Yang berikutnya, dijadikan Allah mudah untuk melakukan kebaikan dalam melakukan ibadah. Rasulullah bersabda, "Idza jaa Ramadhanu futikhat abwabul jannah wa ghuliqat abwabun nar wa suffidatis syayatin." Ya, ketika masuk bulan Ramadan maka dibukakan pintu-pintu sorga, ditutupkan pintu-pintu neraka, dirantailah syaitan-syaitan. Ini maknanya bahwasanya ketika masuk bulan Ramadan kita dimudahkan oleh Allah untuk melakukan kebaikan. Kok bisa? Ya mudah bagi Allah. Ya, mudah bagi Allah misalnya untuk membelenggu syaitan. Syaitan dibelenggu semuanya. Kira-kira saged napa mboten Gusti Allah? Ya sangat bisa. Sehingga tidak banyak yang datang kepada panjenengan. Sehingga karena tidak ada godaan syaitan, maka panjenengan terasa
ringan langkahnya untuk menuju ke masjid, untuk ringan membaca Al-Quran, ya, ringan untuk melakukan salat tarawih misalnya. Coba panjenengan di bulan yang lain, bulan Syawal misalnya, kon salat nganti setengah jam sampai 40 menit, kira-kira ya ini makanya ini dimudahkan Allah, dijadikan mudah oleh Allah kita untuk melakukan ibadah. Karena memang seperti itu, Allah menghendaki. Allah itu maha penyayang kepada hamba-hambanya. Allah tahu bahwasanya kita banyak berdosa. Tidak mungkin dosa-dosa kita bisa kita hapuskan hanya dengan beramal soleh setiap hari tanpa ada bonus. Ya, dosa kita kalau panjenengan hitung, ya, dosa yang banyak disauri karo salat P kalau di luar Ramadan kadang masih senengnya salat di rumah. Gini apa nggih? Ya kalau dihitung-hitung orang cukup, tidak cucuk. Makanya Allah saking Rahman dan Rahimnya Allah menjadikan bulan Ramadan supaya pahalanya dilipat gandakan. Agar supaya apa? Allah punya alasan untuk mengampuni kita. Allah tidak seperti kita bisa disogok, tidak. Semuanya ada hitung-hitungannya. Amalan sekian dibalas sekian, amalan kebaikan sekian dibalas dengan kebaikan yang hampir 10 kali lipat atau bisa lebih. Amalan keburukan dibalas hanya dengan sesuai dengan amalan tersebut. Ini semuanya dihitung oleh Allah Tabaraka wa Ta'ala. Sehingga ya Allah menjadikan bulan Ramadan ini sebagai bulan penuh keberkahan. Ya, tadi saya sampaikan di dalam riwayat lain dikatakan oleh Rasulullah bahwa yang dibelenggu adalah gembong-gembong syaitan, ya, para gembongnya para pemimpinnya. Sama seperti di dunia, ya. Yang namanya syaitan itu ada organisasinya, ada pimpinannya, ada menterinya, ada gembong-gembongnya. Semuanya seperti itu. Ya, semakin tinggi kedudukannya, maka dia pengaruhnya lebih kuat. Itu. Dalam hadis yang lain Rasulullah bersabda, pada malam pertama bulan Ramadan, syaitan-syaitan dan jin-jin yang jahat dibelenggu, pintu-pintu neraka ditutup, tidak ada satupun pintu yang terbuka, dan pintu-pintu surga dibuka, tidak ada satupun yang tertutup, serta seorang penyuruh berkata, wahai yang mengharapkan kebaikan, bersegeralah kepada ketaatan, wahai yang mengharapkan keburukan atau maksiat, berhentilah kalian. Itu jamaah rahimakumullah, ini yang membuat bulan Ramadan ini menjadi mudah bagi kita untuk banyak melakukan kebaikan. Kita harus sadar ini bahwa Allah Tabaraka wa Ta'ala yang membuat kita menjadi mudah untuk melaksanakan kebaikan. Dengan harapan sebenarnya agar supaya kita bisa tetap dalam kebaikan setelah Ramadan selesai. Ya, ketika Ramadan selesai, masuk ke bulan Syawal, bulan berikutnya kita senantiasa masih berada di dalam kebaikan. Itu tujuannya Allah. Semacam pondok ya di bulan Ramadan ini. Semacam kawah untuk menggodok, untuk melatih kita agar supaya kita terbiasa di dalam kebaikan-kebaikan. Karena bagaimanapun juga kita tidak bisa memilih di mana kita akan mati, kapan kita akan mati. Ya, agar matinya pas lagi dalam keadaan taat kepada Allah. Ya, kalau kita terlewatkan, lupa misalnya, karena tidak membiasakan kebaikan, dilalah kita masih dalam keadaan tidak dalam ketaatan kepada Allah Tabaraka wa Ta'ala, atau kita meninggal dalam keadaan su'ul khatimah. Naudzubillah. Ini. Mulai bulan puasa ini monggo kita berusaha
untuk mengobarkan semangat kita. Ya, mulai dari yang kecil-kecil saja yang panjenengan bisa. Karena ini bulannya Al-Quran, ya syahrul Ramadan alladzi unzila fihil Quran. Bulan Ramadan yang di dalamnya diturunkan Al-Quran. Sebagai apa? Hudal linnas, sebagai petunjuk bagi manusia. Wa bayyinatum minal huda wal furqan, dan penjelasan daripada petunjuk tersebut dan furqan. Ini Al-Quran itu petunjuk bagi kita, buku petunjuk kehidupan kita, bagaimana kita hidup. Makanya bulan Ramadan dinamakan bulan Al-Quran, dan amalan yang paling dianjurkan oleh para ulama adalah tadabbarul Quran, mempelajari Quran dan mengajarkan Al-Quran. Gitu. Karena memang Nabi sendiri ketika masuk bulan Ramadan, malaikat Jibril senantiasa murojaah. Nabi Muhammad membaca, lalu dibacakan di depan di depan malaikat Jibril. Itu. Kalau ada kesalahan langsung diperbaiki oleh malaikat Jibril. Semestinya panjenengan juga seperti itu, nggih. Panjenengan membaca, di depannya ada guru atau siapa yang paham bacaan panjenengan, lalu bisa membetulkan bacaan panjenengan. Itu sunahnya seperti itu. Sehingga masing-masing kita bisa membaca Al-Quran dengan benar sesuai dengan kaidah-kaidah yang berlaku. Ini setiap bulan Ramadan kita usahakan untuk senantiasa berusaha untuk memperbanyak membaca Al-Quran, mentadaburinya. Karena ini memang petunjuk bagi kita. Tidak mungkin kita hanya membaca saja. Kita tidak akan mampu untuk mengetahui isi Al-Quran kalau hanya membaca. Harus mempelajarinya, harus mentadaburinya, sekaligus berusaha untuk mengamalkan isi-isi yang terkandung di dalam Al-Quranul Karim. Itu. Yang berikutnya, bahwasanya adalah yang terakhir daripada keutamaan Ramadan, bahwasanya Rasulullah menyatakan bulan Ramadan merupakan kesempatan untuk menjadi penghuni surga dan terbebas dari neraka. Ini kesempatan atau pintu masuk, ya, pintu masuk bagi tiket bagi kaum muslimin untuk bisa memasuki surga tanpa harus mondok di neraka. Itu. Rasulullah menjelaskan hal tersebut dalam sebuah hadis. Rasulullah bersabda yang artinya Allah Tabaraka wa Ta'ala memiliki hamba-hamba yang selamat dari api neraka pada setiap malam di bulan Ramadan. Itu. Allah Tabaraka wa Ta'ala memiliki hamba-hamba yang selamat dari api neraka pada setiap malam bulan Ramadan. Setiap malam, setiap hari pada bulan Ramadan, Allah memiliki hamba-hamba yang dibebaskan dari api neraka atau diselamatkan dari api neraka. Makanya sayang kalau kita tidak berada di rombongan orang-orang yang diselamatkan dari api neraka. Ini di sini ada sedikit, ya mungkin kita sering mendengar. Ada dai yang mengatakan 10 hari pertama Ramadan adalah rahmat, 10 hari pertama adalah ampunan, 10 hari kedua, 10 hari terakhir adalah pembebasan dari api neraka. Pernah dengar nggih? Ya, itu bertentangan dengan hadis di atas. Ya. Artinya setiap hari itu Allah akan memberikan rahmat, bukan masing 10 hari pertama rahmat, 10 hari kedua ampunan, 10 hari ketiga adalah pembebasan dari apa. Tidak seperti itu. Setiap hari, ya, selama 30 hari itu ya Allah senantiasa memberikan rahmat, memberikan ampunan, dan setiap hari ini Allah memiliki hamba-hamba yang selamat dari api neraka. Bukan 10 hari terakhirnya stop maksudnya. Ini secara isi matan itu bertentangan dengan hadis yang sahih. Dan ini hadis ini dhaif. Itu, ya. Makanya ketika ada para dai yang menyampaikan, ya biarkan saja.
Ya, pada hakikatnya bahwasanya Allah tidak membagi-bagi seperti itu. Ya, setiap hari dari mulai tanggal 1 Ramadan nanti sampai akhir adalah seperti itu. Mengandung rahmat, mengandung ampunan dan mengandung pembebasan dari api neraka setiap hari. Ya, di bulan Ramadan tersebut. Dalam hadis yang lain Rasulullah bersabda, sesungguhnya Nabi memiliki mimbar. Ini hadisnya panjang, ya saya bacakan terjemahannya. Sesungguhnya Nabi SAW memiliki mimbar. Ketika naik tingkat pertama, mimbarnya ada 3, beliau mengucapkan amin. Kemudian menaiki tangga kedua, beliau mengucapkan amin. Kemudian menaiki tangga ketiga, beliau mengucapkan amin. Ya, ketika naik tangga 3 kali, tangga pertama, tiba-tiba para sahabat mendengar Rasulullah mengucapkan amin. Ya, begitu naik tangga kedua, Rasulullah mengucapkan amin, begitu lagi. Begitu naik tangga ketiga, Rasulullah juga mengucapkan amin. Para sahabat tidak tahu, ya, karena makanya mereka bertanya, ya, wahai, lalu Rasulullah bersabda, saat aku naik tangga pertama kali, ya, ini para sahabat bertanya, wahai Rasulullah, kami mendengarmu mengucapkan amin 3 kali. Apa yang terjadi? Ya, Rasulullah menjawab, saat aku naik tangga pertama, Jibril mendatangiku dan ia berkata, ya, ketika naik tangga pertama, ternyata Rasulullah didatangi malaikat Jibril. Berarti para sahabat weruh napa mboten? Weruh napa mboten? Angger weruh ya ora takon. Logikanya kan seperti itu. Berarti para sahabat tidak melihat malaikat Jibril. Tapi ada suatu saat di mana malaikat Jibril menampakkan kepada para sahabat, semuanya melihat, tapi dalam bentuk rupa, dalam bentuk seorang laki-laki. Ya, apa yang diucapkan malaikat Jibril? Sengsaralah seorang hamba yang mendapati bulan Ramadan dan meninggalkan bulan itu, namun ia tidak diampuni. Nah, ini maksudnya perkataan malaikat Jibril seperti itu. Lalu Nabi Muhammad mengucapkan amin. Ya, artinya ini adalah sebuah kesempatan besar untuk kita memohon kepada Allah agar diampuni dosa-dosanya di bulan Ramadan ini. Ya, kalau ada kaum muslimin ya kok dosanya tidak diampuni di bulan Ramadan, sangat-sangat celaka. Itu yang pertama. Kita lanjutkan sedikit. Yang kedua. Kemudian ia berkata, sengsaralah seorang hamba yang mendapati kedua orang tuanya atau salah satunya, namun hal itu tidak memasukkannya ke dalam surga. Itu Jibril berkata demikian. Kalau ada seseorang yang masih mempunyai kedua orang tuanya yang sudah sampai lanjut usia, kok tidak bisa merawatnya, tidak bisa membuat kita masuk surga, maka celaka. Maka beruntunglah ya panjenengan semuanya yang masih mempunyai orang tua. Ini kesempatan emas besar untuk panjenengan bisa menjadi tiket masuk surga. Kalau orang yang mempunyai orang tua yang masih hidup kok tidak bisa memasukkannya ke dalam surga karena tidak bisa berbakti kepada kedua orang tuanya, celaka. Ya, ini kata malaikat Jibril. Dan Rasulullah Muhammad mengamininya. Itu. Yang ketiga, lalu dia berkata lagi malaikat Jibril, sengsaralah seorang hamba yang engkau disebut di sisinya, namun ia tidak bersalawat kepadamu, maka aku katakan amin. Yang terakhir adalah celaka ya bagi orang-orang yang ketika disebut nama Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam tidak mau bersolawat, maka celaka. Karena bersolawat kepada Nabi adalah seperti doa kita akan dibalas oleh Allah dengan 10 kali lipat kebaikan. Itu ada 3 pelajaran ya di dalam hadis ini. Bahwasanya malaikat Jibril mengajarkan kepada kita di bulan Ramadan ini, jangan sampai kita menjadi orang-orang yang terluputkan dari ampunan Allah. Celaka kita.
Kenapa kok kita bisa terluput dari mendapatkan ampunan Allah? Ya tadi, karena tidak mempersiapkan diri untuk melakukan amal-amal salih, menganggap remeh, sehingga tidak ada persiapan. Sehingga ada persiapan, Allah sekalian memalingkan hatinya, maka dia tidak akan mendapatkan ampunan dari Allah Tabarak wa Ta'ala. Ini celaka kita. Dan itu diamini oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Yang kedua adalah orang yang masih mendapati kedua orang tuanya atau salah satunya. Di sini Allah memberi keringanan. Kalau yang dua-duanya lebih afdol, ataupun salah satunya berada dalam keadaan yang sudah tua renta, ya, lalu dalam pemeliharaannya, perawatannya, maka dia menjadi jalan bagi kita semuanya untuk bisa masuk ke surga. Kalau ada orang yang mempunyai keadaan orang tua yang masih sudah lanjut usia, kok tidak bisa memasukkan dia ke surga, berarti kebangetan, cara orang Jawanya ngomong, ya, kebangetan. Ini menandakan apa? Ketika kita masih punya kedua orang tua atau salah satu daripada keduanya, kita wajib untuk memuliakan beliau. Ini perintah dari Allah Tabaraka wa Ta'ala kepada kita semuanya kaum muslimin. Ya. Ini pentingnya kita untuk senantiasa memuliakan orang tua kita. Yang ketiga, bahwasanya kita harus senantiasa bersalawat kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ketika disebutkan Nabi Muhammad, maka panjenengan harus, ya, mengucapkan salawat, baik secara disuarakan maupun dalam hati. Yang lebih baik adalah disuarakan. Itu karena celaka. Kenapa bisa celaka? Ini ibadah yang kepenak. Ya, kalau yang kepenak saja kita meremehkan, maka kita tidak akan mendapatkan kebaikan yang banyak. Ini, ya, ini yang ini diantara cara-cara kita mencintai Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, banyak bersolawat, tapi utuh solawat. Beda, ya, membaca salawat. Kalau salawatan itu kebanyakan bermaksiat, ya, campur baur, ikhtilaf antara laki-laki dan perempuan, naudzubillah. Itu semuanya bukan contoh dari Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Agama Islam itu sudah sempurna, ya, segala macam ibadah yang mendekatkan seseorang kepada surga dan menjauhkan seorang dari neraka sudah dijelaskan oleh Rasulullah. Bagaimana tata caranya, bagaimana memulainya, bagaimana mengakhirinya, berapa hari lamanya, itu semuanya sudah ditentukan oleh Allah dan Rasulnya. Kita tinggal sami'na wa ata'na aja, ngarang-ngarang dewek aja, menentang Allah dengan pikiran kita tidak mampu. Ya, Allah mempunyai hikmah yang luar biasa. Setiap perintahnya mengandung hikmah. Semuanya dengan diciptakan melalui ilmu Allah yang maha sempurna. Terus yang terakhir ada 2 item saja, ya, kita bagaimana agar Ramadan kita bisa sempurna seperti yang saya sampaikan tadi, kita mendapatkan seluruh keutamaan yang dijanjikan oleh Allah kepada kita. Yang pertama adalah berdoa, ya, senantiasa berdoa kepada Allah setiap hari, ya, agar supaya apa? Agar puasa saya bisa tumaninah, tuntas. Itu yang perlu didoakan. Yang kedua apa? Agar taraweh saya bisa tuntas. Ya, itu. Yang ketiga apa? Doa-doa yang lain agar supaya kita bisa terbebas, ya, dari segala macam perbuatan yang bisa merusak puasa kita. Ini senantiasa kita doakan. Ya. Karena ini semuanya penting. Karena seperti tadi, kalau Allah tidak menghendaki kita dalam kebaikan, maka Allah akan menjadikan kita lalai.
Ini. Kalau kita tidak minta untuk didekatkan oleh Allah, maka Allah akan membiarkan kita jauh. Kalau panjenengan tidak minta kepada Allah, ya Allah jadikan saya orang yang senantiasa salat wajibnya di masjid baik kaum laki-laki. Kalau tidak minta ya tidak akan dikasih. Ini, ya, ini harus kita sadari. Yang kedua adalah menjauhkan diri dari hal-hal yang bisa membatalkan puasa kita dan juga membatalkan, kalau tadi puasanya, ya terakhir puasanya, yang keduanya adalah membatalkan pahala puasa kita. Ya, kalau yang membatalkan puasa kita tahu lah ya, kita tahu kita sudah insya Allah ya makan, minum dan segala sesuatu yang bisa membatalkan puasa, segala sesuatu yang secara syariat dijelaskan oleh Allah dan Rasulnya adalah membatalkan puasa, maka itu kita menjauhkan diri. Alhamdulillah, ya alhamdulillah kita insya Allah sudah bisa melakukan itu semuanya. Akan tetapi ya kadang-kadang mungkin panjenengan lupa. Sekali lagi kalau lupa, walaupun sudah akeh wong kasih kelalen ya, tidak membatalkan puasa. Ya, kok lupa kok nganti sepiring bagaimana? Ya enggak apa-apa, wah mungkin lagi lupa. ya segelas kepek priwe ya enggak apa-apa, wong namanya juga lupa. Ya, lupa itu adalah keringanan dari Allah tabarak wa ta'ala. Itu dalam sebuah hadis Rasulullah bersabda, man nasya wa huwa shaim ya fakala aw syariba falyutimma saumahu fa innama at'amahu Allahu wa saqahu. Ya, barang siapa lupa maka dia masih berpuasa, masih dalam keadaan puasa, makan dan minumlah, lalu ia makan dan minum, dan maka hendaklah ia menyempurnakan puasanya, karena sesungguhnya Allah lah yang memberikan ia makan dan minum. Ini kalau ya orang yang lupa itu bukan apa-apa, Allah memang sengaja bersedekah kepada panjenengan, ya itu sehingga panjenengan dijadikan lupa. Yang paling penting adalah kita menghindarkan atau menjauhkan diri dari hal-hal yang membatalkan pahala puasa. Ini yang paling penting. Ya, kalau yang membatalkan puasa secara zahir kita sudah mengetahui. Ya, Rasulullah bersabda, ini sudah sering kami sampaikan juga, hanya mengulang, makanya sedikit cepat. Rubba sa'iman laisa lahu min syiyamihi illa al-ju' wa rubba qa'imin laisa lahu min qiyamihi illa asy-syahr. Ya, betapa banyak orang yang berpuasa tidak akan mendapatkan dari puasanya kecuali hanya lapar saja, dan betapa banyak orang yang salat malam dia tidak mendapatkan dari salatnya kecuali capek begadang. Ini yang harus kita jadikan pegangan. Jangan sampai kita menjadi yang dibicarakan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, puasa tapi mung oli kencot, kita sholat taraweh tapi mung oli kesel, tidak mendapatkan apa-apa. Kok bisa seperti itu? Ya, dalam hadis yang lain Rasulullah bersabda, Rabbu shaimin khatuhu min siyamihil ju'u wal ngatos. Berapa banyak orang yang berpuasa, mereka tidaklah mendapatkan apa-apa kecuali lapar dan dahaga saja. Itu. Kenapa demikian? Karena ketika berpuasa kita juga harus mempuasakan seluruh anggota tubuh kita. Panjenengan berpuasa, panjenengan nonton TV melihat aurat orang lain, dosa mboten? Dosa. Itu. Apalagi sampai melihatnya serius. Itu. Kalau sekilas enggak apa-apa. Kalau ada misalnya panjenengan lagi berpuasa pergi ke kota, ya, di kota banyak orang kafir, ya, mereka berpakaian yang urung dadi klambine. Itu kalau sekali tidak apa-apa, tapi kalau memperhatikan itu akan mengurangi pahala panjenengan.
Itu dari mata, dari telinga. Ketika kita berpuasa, kita mendengarkan perkataan-perkataan yang kotor. Ya, misalnya kita tidak berusaha menghindari, maka berdosa. Ya. Lalu dari mulut kita, kalau kita tidak meninggalkan dusta, tidak meninggalkan perkataan bohong, tidak mengantarkan perkataan fitnah dan sebagainya, maka itu semuanya akan membuat puasa kita pahalanya semakin berkurang. Sehingga ketika maghrib pahalanya misalnya 10, ya, dosane 11. Misalnya, sehingga itu seperti yang disampaikan Rasulullah seperti itu, tidak mendapatkan apa-apa kecuali cuma lapar dan haus. Itu. Jemaah rahimakumullah, maghrib jam berapa ini? Masjid 18 lebih 7 apa ya? 7 apa 8? Ya, kita baru masuk ke 18.02. Sebentar lagi, dikit lagi. Ya. Dalam sebuah hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man lam yada' qawla az-zuri wa 'amala bihi wal jahl falaysa lillahi hajatun an yada'a ta'amahu wa syarabahu." Ya, barang siapa kata Rasulullah yang tidak meninggalkan perkataan dusta dan mengamalkannya atau tindakan bodoh, maka Allah tidak butuh atas usahanya dalam menahan rasa lapar dan dahaganya. Ini kalau seorang puasa kok esih lombok, ini hati-hati nggih. Ya mudah-mudahan sudah tidak boleh ngomong bulan Syawal baik kadang-kadang. Lah seperti itu. Ya, kita dilatih oleh Allah untuk berkata jujur. Ya usahakan di waktu yang lain juga jujur. Kalau lagi berpuasa kok kita ngelombok, itu akan ya tergantung seberapa besar panjenengan lombonya. Kalau terlalu besar bisa nanti menghabiskan pahala puasa. Ya. Lalu panjenengan juga mengamalkan perbuatan-perbuatan dusta. Itu juga akan mengurangi pahala. Begitu juga dengan tindakan bodoh. Yang bodoh di sini adalah terkait perkara-perkara tindakan-tindakan yang melanggar aturan syariat, tidak sesuai dengan sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Maka itu semuanya akan membuat pahala puasanya berkurang. Semakin banyak, ya, makin banyak. Makanya usahakan kita tidak banyak mengucapkan perkataan yang tidak penting, tidak banyak mendengarkan perkataan yang tidak atau berita-berita yang tidak penting. Karena kita berhati-hati, eman-eman ketika kita berpuasa kok masih ngelombo, masih berdes, itu. Jamaah rahimakumullah, sampai di sini dulu ya. Kurang lebih 1-2 menit itu kita masuk bulan maghrib ya. Sampai di sini dulu, insyaallah kita masih akan melanjutkan di kajian-kajian yang akan datang. Kita akhiri dengan kafaratul majlis. Subhanakallahumma bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kalau nggak salah